Nomor berapa? Walimah. Per kita ini aja. Enggak banyak-banyak. Saya lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pelajaran kali ini kita lanjutkan baca kitabnya, dan nanti insyaallah ditambah dengan murojaah untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, ya, insyaallah, supaya persiapan menjelang bulan Ramadan. Di mana-mana ramai, macet. Tadi saya apalagi daerah yang pintu-pintu masuk pemakaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bil isnadil muttasili ila al-imami al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani radhiyallahu rahimahullah. Qala babul walimah. Bab menjelaskan tentang walimah. Walimah itu secara bahasa artinya adalah makanan yang dihidangkan. Ya, makanan yang dihidangkan untuk suatu acara itu disebut walimah. Dalam bab nikah ini ya, dikenal dengan istilah walimatul urs, ya, ain ra sin. Banyak orang-orang nulis undangan itu urs pakai sin besar. Takut pakai sinnya kecil, urs, ya. Ada walimat, saya pernah baca undangan tulisannya walimatul arsh. Salah. Ya, yang benar ain, ro, dan sinnya sin kecil, nggak pakai titik. Maka kalau nulisnya ya urs itu udah cukup, urs. Nggak pakai y, ada yang urs. Urs, ya. Walimatul urs itu adalah hidangan untuk jamuan orang-orang yang datang untuk memberitahukan kepada masyarakat, tetangga, orang-orang yang dikenal, keluarga, bahwasanya ada dua orang ini yang sudah dinikahkan, sudah menikah, supaya tidak salah paham nanti datang ke rumah, ya, berdua atau di tempat ini berdua, supaya orang-orang tahu dan tidak menimbulkan terjadi ya, prasangka yang tidak baik. Jadi diumumkan tentang pernikahan itu, walimahnya disebut walimatul urs. Qala al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athar sufrah faqala ma hadha qala ya Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab qala barakallahu laka awlim walau bi syati muttafaqun alaih wal lafdhu li muslimin. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dari Abdurrahman bin Auf asara sufrah, ada bekas warna kekuningan. Itu mungkin kebiasaan zaman dulu, orang yang menikah ada wangi-wangian yang terbuat dari bunga warna kuning atau ininya, sehingga itu mencirikan ini orang baru nikah, baru melaksanakan pernikahan. Kemudian Rasulullah bertanya, apa ini? Lalu Abdurrahman bin Auf menjawab,
wahai Rasulullah, saya sudah menikah dengan seorang perempuan dengan mahar seukuran biji kurma. Dengan seukuran biji kurma dari emas tapi ukurannya segitu ya. Gede. Seukuran biji kurma, lumayan besar itu. Berapa gram kira-kira? 10 gram. Ya, seukuran biji kurma tapi emas, bukan biji kurma. Ya. Emasnya segede biji emas. Faqala barakallahu laka. Lalu Rasulullah mendoakan seperti yang sudah kita ketahui, doa untuk orang yang baru saja melangsungkan pernikahan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Awlin walau bisyad. Laksanakan walimah ini. Ya, buatlah makanan untuk jamuan untuk diumumkan kepada orang-orang bahwasanya kamu sudah menikah. Itu pun meskipun hanya dengan seekor kambing. Artinya meskipun sedikit tapi tetap ya biar orang-orang tahu kalau kamu sudah menikah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Jika seseorang diundang untuk mendatangi walimah, maka hukumnya hendaknya dia mendatangi. Muttafaqun alaihi wa li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana aw nahwahu. Jika seseorang mengundang saudaranya untuk menghadiri walimah, maka hendaknya dia memenuhi undangan itu, baik walimat urs untuk pernikahan atau yang semisalnya. Ada perbedaan hukum. Kalau walimatul urs itu menurut para ulama, perintahnya itu adalah untuk mendatanginya hukumnya wajib. Adapun kecuali kalau ada udzur. Dan adapun selain walimatul urs hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wah faqad 'asallaha wa rasulahu. Akhrajahu Muslim. Di sini disebutkan dalam hadis ini bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Katanya. Dari sisi apanya? Artinya yumna'uha man ya'tihan, dilarang makan orang yang datang, tapi diundang orang yang tidak ingin makan. Ya, dari situ wallahu a'lam bagaimana ininya. Nanti kita tanyakan. Dikatakan itu bukan dari segi pelaksanaannya itu. Karena dalam lanjutan hadisnya, waman lam yujibid da'wah, orang yang tidak memenuhi undangan untuk walimah pernikahan, faqad asallaha wa rasulahu, telah berbuat maksiat. Artinya karena mendatangi walimah urs itu hukumnya adalah wajib. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am.
akhrajahu Muslimun aidan. Jika seseorang di antara kalian diundang untuk acara walimah pernikahan, maka hendaknya dia mendatangi acara tersebut, memenuhi undangan tersebut. Tadi dikatakan apa? Disebutkan oleh para ulama hukumnya wajib mendatangi walimatul urs, berbeda dengan walimah yang lainnya. Fa in kana shaiman, kalau puasa bagaimana? Fal yusalli, maka doakan saja. Datang tapi mendoakan. Ya. Yusalli di sini bukan sholat di tengah-tengah walimah sholat, maksudnya mendoakan. Ya, karena sholat dalam bahasa Arab itu menurut bahasa artinya adalah doa. Maka hendaknya dia mendoakan. Kalau tidak pengen makan karena puasa, maka mendoakan saja. Yang penting tetap datang. Wa in kana muftiran, kalau tidak puasa, falyat'am, maka hendaknya dia makan. Walahu min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu nahwuhu wa qala in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Dalam hadis riwayat Jabir, hadis yang sama ada tambahan in syaa'a ta'ima, kalau mau makan, wa in syaa'a taraka, kalau tidak mau enggak usah makan, tadi berdoa saja. Namun ya, pernah saya waktu itu kita datang ke salah seorang masyayikh, kemudian ada di antara teman kita yang sedang puasa apa? Puasa sunnah. Udah makan aja kan. Meskipun bukan walimah urs, kan udah jauh-jauh ke sini dihidangkan makanan, akhirnya nggak makan. Kata syekhnya makan saja. Artinya boleh tetap melanjutkan atau boleh juga makan. Seandainya puasa sunnah, boleh membatalkan puasanya dan ikut makan makanan yang dihidangkan tersebut. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul walimati awwala yaumin haqqun wa ta'amul tsani sunnatun wa ta'amu yaumi tsalits sum'atun wa man samma'a Allahu bihi. Rawahu Tirmidzi wastadrabahu wa rijalus sahih wa lahu syahidun an Anasin inda Ibnu Majah. Ya, hadis ini yang menjelaskan bahwasanya undangan walimah itu kalau sampai 3 hari, maka hari pertama itu benar, hak. Hari kedua sunnah. Kalau hari yang ketiga itu seandainya orang itu pengen pamer itu sampai 3 hari ininya, kan banyak kan orang keriaannya sampai 3 hari katanya itu kan orang kalau bukan orang ingin menunjukkan kekayaannya atau kayak ini kan biasanya begitu di ini. Maka hati-hati, ini mungkin diingatkan oleh Rasulullah, takutnya jatuhnya pada orang pamer kekayaan ini. Maka dikatakan di sini, disebutkan dalam hadis ini, man samma'a, orang yang pamer, maka Allah membalasnya, Samma'allahu bihi, Allah membalasnya dengan
adab karena itu melakukan perbuatan maksiat. Yang seperti ini disebut apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut musyakalah. Musyakalah itu lafadznya sama cuma maknanya berbeda. Seperti dalam Al-Qur'an wa makaru wa makarallah. Orang-orang yang berbuat makar, tipu daya itu, maka Allah akan membalas tipu dayanya itu. Bukan berarti Allah juga berbuat makar, nggak boleh diartikan sama gitu. Artinya Allah membalas perbuatan jahatnya itu atau perbuatan dosanya itu dengan adab. Maka di sini juga itu orang yang pamer, maka Allah balas ya, dengan adab ya, atas dosa yang dia lakukan. Wa an Safiyata binti Syaibah radhiyallahu anha annaha qalat awlama an-nabiyyu ala ba'd nisa'ihi bimuddaini min sya'ir akhrajahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ini walimah, buat makanan untuk diundang orang-orang agar mereka tahu sudah dilaksanakan pernikahan. Ala ba'd nisa'ihi, untuk pernikahan beliau dengan beberapa istri beliau, bimuddaini, dengan 2 mud min syair, dari syair. Syair itu salah satu di antara makanan pokok yang mirip gandum, bisa dibuat roti. Ya, paham balik, ada roti syair kalau gandum kan udah umum dibuat roti. Jadi kalau beras mau dibuat roti nggak bisa. Ya. Kalau syair itu bentuknya mirip seperti gandum, bisa dibuat untuk bahan roti. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan walimah cukup dengan 2 mud syair, ya, 2 mud syair. Meskipun sedikit, yang penting dilaksanakan. Tadi yang pertama beliau memerintahkan apa? Meskipun dengan 1 ekor kambing. Ya. Ini dalam hadis ini disebutkan meskipun hanya dengan 2 mud syair. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah 3 layalin yubna alaihi bi Safiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukim selama 3 malam, itu singgah selama 3 malam di antara Khaybar dan Madinah, di suatu tempat di sana. Yubna alaihi bi Safiyah, dan beliau menikahi Safiyah pada saat itu. Fada'autu al-muslimin, lalu aku mengundang orang-orang Islam ila walimati, untuk menghadir walimahnya, walimah pernikahan Rasulullah dengan Safiyah. Fama kana fiha min khubzin wala lahmin, tidak ada roti, tidak ada daging. Wa ma kana fiha illa an amara bil anta fabusitat, lalu akhirnya apa yang dilakukan, beliau memerintahkan untuk digelar karpet. Ya, fabusitat, kemudian digelar karpet, fa'alqa 'alaiha tamar, ya, adanya kurma. Nah, enggak ada daging, enggak ada roti, tapi adanya apa? Yang pada saat itu adanya kurma wal aqid. Aqid itu susu yang dikeringkan. Ya, kalau mirip seperti keju gitu. Ada kurma, ada aqid, wasaman, dan minyak samin. Orang di sini orang nyebutnya minyak samin, kayak mentega. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ini contoh-contohnya. Yang tadi 2 mud syair, kemudian ini kurma, aqid, dan minyak samin. Wa an rajulin
min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jatama'a da'iyani fa'ajib aqrabahuma baban. Kalau ada dua orang yang mengundang bareng undangannya, maka penuhilah undangan yang paling dekat pintunya. Fa in sabaqa ahaduhuma fa ajibil ladzi sabaq. Kalau yang satu lebih duluan, maka yang didahulukan apa? Yang duluan ngundang. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu dhaif. Artinya yang didahulukan yang mana ini? Satu hari biasanya sampai berapa? 3, 4 undangan. Yang lebih dekat dulu. Ya, artinya kalau seandainya yang jauh nggak kekejar, ya bukan dosa jadinya meskipun nggak mendatangi, karena lebih mendahulukan mana? Karena dalam satu waktu yang sama ada 2 walimah dengan waktu yang sama, maka yang lebih didahulukan yang mana? Yang lebih dekat pintu rumahnya dengan rumah kita, atau yang kalau seandainya yang ngundang itu siapa yang duluan, itu yang lebih diutamakan. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu. Nah, kalau bisa semuanya ya nggak masalah. Kalau sekarang kan gampang, naik motor cepat meskipun dari sini ke mana Mas Ahmad, ke Cibitung. Ya, dari Cilengsi Cibitung masih kejar. Ya, walimahnya juga sampai jam berapa? Biasanya 10 malam. Kalau zaman dulu kan nggak begitu. Dari sini ke sana udah berapa? Sehari. Ntar sampai sana udah habis. Ya, maka mana yang didahulukan, yang terdekat atau yang paling duluan ya ngundangnya? Kalau ada 2 atau lebih. Kalau sekarang 3 juga nih keliling. Sampai semua. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu annahu qala, makanya kalau bisa sampai semua ya alhamdulillah, dipenuhi semua undangan. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka siapa yang didahulukan, itu kaidahnya tadi, yang lebih dekat dan atau yang lebih duluan ngundang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la akulu muttaqian, rawahu al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan sambil menyandarkan ya bagian badannya ke tembok atau misalnya ada kursi begini sambil, kan kayaknya orang-orang kayak raja-raja gitu. Jadi Rasulullah kalau makan duduk tapi ya lurus, ini nggak menyandar, tegak ya. Duduk tegak ya sambil makan, bukan sambil nyender. Apalagi gini. Biasanya kan ya kakinya di ya, tapi kalau beliau kan duduknya begini. Ya, gini. Ya, makan. Mau duduk seperti apapun kayaknya, apakah sila, kalau kita umumnya kan duduk sila boleh, atau duduk seperti tadi juga boleh, yang penting tidak menyender ya, tegak duduknya gitu, tidak nyender. Wallahu alam apa hukumnya ininya kalau seandainya menyender. Cuma itu kan kebiasaan orang-orang yang hidup mewah atau ini, makanya beliau tidak mencontohkan gitu ya. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, saya tidak makan dengan dalam keadaan menyender, tapi ya, kalau duduk ya tegak untuk duduknya. Wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali, muttafaqun alaihi.
Ya, ini adabnya dalam makan. Yang pertama apa? Rasulullah mengajari seorang di antara sahabat beliau, ya gulam, wahai laki-laki, samillah, baca bismillah sebelum makan, baca bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapan. Jangan sini nyambil yang sono. Jauh. Ya. Ini cuma gorengan doang, sini di dekat ini. Ambil yang sono jauh. Di sana ada kue apa? Kue lapis. Ya. Yang paling dekat aja yang diambil, jangan ngambil yang jauh-jauh. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya biqas'atin min sarid. Faqala kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. Rawahul arba'ah wa hadha lafdun Nasa'i wa sanaduhu sahih. Ini juga menjelaskan tentang adab kalau kita makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi satu nampan sarid, ya, nama makanan sana sarid, terbuat dari tepung kayak mungkin bubur gitu, sejenis bubur. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kulu min jawanibiha, makanlah dari pinggir, ya, jangan langsung tengah disendok. Dari pinggir dulu, pinggir, ntar lama kelamaan kan habisnya. Jangan langsung tengahnya gitu. Wala ta'kulu min wasatiha, jangan mulai makan langsung dari tengah. Fa innal barakat, karena keberkahan itu tanzilu fi wasatiha, turunnya dari tengahnya itu ke pinggir semua. Ya. Barokah dari makanan itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nah, ini dia. Harus kita ingat. Jangan sampai kita mencela makanan. Rasulullah disebutkan tidak pernah mencela makanan. Ma'aba, tidak pernah mencela makanan. Qattu, sama sekali. Karena idza ishtaha syai'an, jika beliau menginginkan sesuatu untuk dimakan, akalahu, maka ya dimakan. Kalau enak, maka senang dengan makanan itu, maka dimakan. Wa in karihahu, kalau beliau ya merasa ini kurang cocok, ya, tarokah, maka nggak makan, nggak perlu, nggak pakai. Ini apa ini udah, bukan begitu. Ya. Ya. Dicicipin, beliau kurang selera, maka beliau nggak makan, tapi nggak pakai ngomong. Kalau beliau ya, mencicipi kemudian beliau berselera untuk memakannya, maka beliau teruskan makan. Kecuali kalau memang ada rasanya udah kurang, ini kayaknya santannya udah asam, ini dikasih tahu jangan sampai ntar makan semua sakit perut. Ya, dikasih tahu dengan cara yang baik ke orang yang punya makanan. Ini kayaknya udah, oh iya loh, dia mungkin nggak sadar salah ngambil atau dikira masih bagus, ternyata sudah agak basi. Yang penting apa, bukan mencela. Kalau kita ngasih tahu gitu kan lebih bagus. Jangan langsung ini masak gimana sih, nggak dicicipin dulu apa ini. Ya, jangan mencela makanan. Ya. Kalau memang kita mau makan, ya, berselera untuk makan, makan. Tapi kalau tidak, nggak usah dicela makanannya. Keasinan biasanya ini garam, banyakkan garam ini.
Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal, rawahu Muslim. Jangan makan dengan tangan kiri karena setan makannya dengan tangan kiri. Ya, usahakan makan dengan tangan yang kanan. Karena sebagian orang ada yang ya kidal gitu. Wallahu alam bagaimana kalau memang dia begitu ininya. Kecuali kalau yang memang nggak punya tangan kanan karena misalnya cacat atau lumpuh misalnya. Adanya bisanya hanya tangan kiri. Ya, namun yang afdol, yang baik itu adalah kita makannya dengan tangan kanan. Kalau cebok baru tangan kiri, baru biar apa bersih. Nanti masih bau, pas makan nggak selera jadinya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i thalathan. Jika salah seorang di antara kalian minum, maka jangan meniup minuman. Biarin aja dingin sendiri, jangan ditiup. Iya, nggak usah ditiup. Ini dalam hadis ini dijelaskan jangan ditiup. Ya. Pakai ini aja nih, apa? Piring lepek, ya. Biar lebaran dikit, ntar nguapnya lebih cepat. Ada salasan. Salasan 3 kali. Meniup 3 kali. Kalau buat minggirin misalnya ada tehnya itu terus udah minggir tehnya diminum Minggir. sama aja. Minggirin gimana? Teh tubruk itu ada tehnya setelah daun tehnya. Oh. Apa ada cara lain misalnya pakai sendok? Iya, sendok. Iya, jangan ditiup. Ini ditiup tehnya. Iya, baru nih. Jadi kalau minggirin teh atau kopi kan ampasnya ada tuh. Jangan ditiup. Pakai sendok atau pakai apa gitu. Ya, karena dalam hadis yang lain pun disebutkan Rasulullah lebih suka makan itu yang dingin atau minum yang dingin gitu. Yang adem itu. Tidak sedang dalam masih panas baru matang. Kalau kita makan artinya yang kalau diminum enggak merusak atau ini ke lidah jadinya nanti. Ya, beliau mengajarkan bagaimana yang bagus ininya. Sekiranya sudah diminumnya enak, udah diminum gitu. Jangan pas lagi panas-panasnya. Kadang-kadang pakai sedotan lagi di kereta itu. Sedotannya gini kan. Udah diminum, waduh panas, nggak sadar. Karena ditutup gelasnya itu yang kepeng sedotan. Ini haus atau ngopi apa haus katanya. Dan artinya diantara adab kalau kita makan tadi tidak, kalau minum makan dengan tangan kanan, kemudian dari pinggirnya, jangan dari tengahnya. Ya, kemudian tadi baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapan yang terdekat dengan hadapan kita. Jangan yang nyari loncat yang tangan, nyari yang jauh. Kemudian tidak meniup minuman. Muttafaqun alaih. Wa li Abi Dawud an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahwuhu wa zada wa yanfukh fihi. Ya, dan meniup di dalam minuman tersebut. Wa sahahahu at-Tirmidzi. Babul qasmi, bab menjelaskan pembagian. Kalau apa? Khulu di situ. Oh. Itu salah ininya. Babnya.
Bab qasam dulu. Qasam bukan qasam. Oh, betul. Qasam itu apa? Membagi antara istri-istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha. Yang wajib itu adalah harus adil dalam pembagian itu dalam nafkah dan mabit, ya, atau bermalam. Ya, apa yang wajib itu nafkah dan mabit, Giliran. ya, giliran. Membagi nafkah ya, secara adil itu hukumnya wajib, ya, dan giliran nggak boleh ya, beda ya, yang satu bermalam 2 malam, yang istri yang pertama cuma setengah semalam, ya, nggak boleh gitu, itu namanya tidak adil. Makanya dalam Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka cukup satu. Yang satu aja nggak habis-habis Ustaz. Ya. Ya. Wah, coba. Mas Sugeng ini udah nyari cadangan. Ya, harus adil itu dalam 2 hal, yaitu apa? Nafkah dan mabit. Maka ini dicontohkan Nabi SAW bagaimana berbuat adil kepada istri-istri beliau. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina nisaihi faya'dilu. Rasulullah membagi giliran ya dari pada istri-istri beliau dalam bermalam, faya'dilu, dan beliau berlaku adil dalam pembagiannya. Wa yaqulu Allahumma hadza qasmi fi ma amlik. Ya Allah, ini adalah pembagian yang aku lakukan pada apa yang aku bisa, yang aku miliki. Fala talumni fima la fima tamliku wala amlik. Maka ini diartikan secara ini tafsirnya bahwasanya apa yang di luar ini ya, beliau seandainya tidak sama maka itu bukan suatu hal yang dilarang. Artinya kalau sudah adil dalam nafkah, dalam mabit, itu sudah memenuhi kewajiban. Itu yang dimaksud adil. Tadi yang memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Adapun dalam hal rasa cinta, itu nggak bisa orang. Tentunya kepada satu di antara yang lain itu lebih dicintai, ada saja seperti itu terjadi. Seperti Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah, paling dicintai di antara istri-istri beliau Sayyidah Aisyah, karena itu rasa cinta dalam hati kan bukan kuasa manusia, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan perasaan cinta ya, kepada seseorang lebih dari cintanya kepada orang lain. Itu semuanya sudah dari Allah. Manusia tidak bisa ya, mengelak ya. Bahasanya Pak Sugeng masih ingat nih, manusia tidak bisa mengelak. Kalau udah timbul rasa cinta dalam hati, udah nggak bisa mengelak ya. Maka Rasulullah menyampaikan begitu. Kalau dalam masalah nafkah, dalam masalah mabit, ini sudah berbuat adil, karena itu suatu yang bisa dilakukan manusia. Adapun kalau dalam rasa cintanya kepada salah seorang di antara istri-istri beliau lebih dari yang lain, ya Sayyidah Aisyah, daripada mencintai yang lain, maka
lebih besar cinta beliau kepada Sayyidah Aisyah daripada yang lain, maka itu bukan suatu hal yang mengakibatkan dosa atau tidak. Ya, kalau itu memang tidak bisa manusia. Makanya Rasulullah mengatakan fi ma tamliku wala amri. Kalau untuk rasa cinta itu memang bukan itu adalah pemberian dari Allah. Adapun Sayyidah Khadijah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristri Sayyidah Khadijah, beliau belum berpoligami, ya. Istri beliau Sayyidah Khadijah saja. Dari sebelum beliau diangkat sebagai nabi sampai saat diangkat jadi nabi, itu Sayyidah Khadijah adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud kalau dikatakan bahwasanya paling dicintai oleh Nabi adalah Sayyidah Aisyah, itu saat sudah berpoligami. Karena setelah Sayyidah Khadijah meninggal baru beliau menikahi yang lain. Pada saat masih di Makkah sudah menikahi, kalau nggak salah, Saudah dan Aisyah. Kemudian baru hijrah. Saudah kan pernah hampir mau dicerai oleh Nabi, lalu kata Saudah, saya hadiahkan saja ini hari giliran saya kepada Aisyah, yang penting saya tetap jadi istri Nabi, katanya. Jadi istri Nabi saja sudah merupakan suatu hal yang mulia, ya. Sehingga masih tetap dipanggil Ummul Mukminin, dan Nabi masih mendatanginya, meskipun dia dengan rela memberikan gilirannya untuk Sayyidah Aisyah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma duna al-ukhra jaa yaumal qiyamati wasyiquhu ma'il. Rawahu Ahmad wal arba'a wa sanadun sahih. Orang yang memiliki dua istri lalu dia tidak bisa adil, ya, kepada keduanya, artinya yang satu lebih diberatkan dalam segi nafkah dan mabitnya. Ini bukan tentang rasa cinta, lebih cinta dengan satu dengan yang lain. Kalau itu memang bukan kewajiban untuk adil. Memang tidak bisa orang untuk menolak jika dia untuk mengelak jika dia memiliki rasa cinta kepada yang satu lebih daripada yang lain. Yang dimaksud di sini adalah dalam masalah nafkah dan mabit tidak bisa berbuat adil, maka disebutkan jaa yaumal qiyamah, maka datang nanti di hari kiamat, wasyiquhu ma'il, dan dia miring ininya, sebelahnya miring, sebelah itu jalannya miring, senglek. Yang satu dikasih nafkah dan yang satu nggak dikasih nafkah. Di sini contohkan begitu. Maka itu yang dosa. Yang satu dikasih lebih, yang lain kurang. Ya. Itu yang dosa. Berarti tidak adil. Yang satu dikasih hadiah, yang satu nggak dikasih hadiah. Ya, artinya apa? Kalau yang untuk hadiah tadi, seandainya dikasih hadiah nggak masalah, lupa saya. Maksudnya yang nafkah yang wajib aja, karena hadiah itu kan bukan wajib. Ya. Jadi tadi ini diralat ini. Untuk hadiah bukan, baru ini. Kalau untuk hadiah, seandainya satu dikasih hadiah, yang lain tidak, nggak masalah. Ya, seperti tadi, yang satu lebih dicintai daripada yang lain, perasaan cintanya lebih besar pada yang satu, maka itu tidak dosa. Ya.
atau yang satu dikasih hadiah, yang lain tidak dikasih hadiah, itu juga tidak apa-apa, bukan dosa. Yang dosa itu kalau yang berkaitan dengan yang wajib nafkah. Yang satu dikasih nafkah, yang lain tidak dikasih. Atau yang satu dikasihnya lebih, yang lain dikasihnya ya pas atau kurang. Ya, begitu. Itu karena urusannya yang berkaitan dengan yang nafkah yang wajib. Adapun kalau hadiah atau rasa cinta lebih besar kepada satu daripada yang lain, itu tidak dosa. Karena bukan suatu yang wajib. Ya, tadi ini sabqul lisan. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala minas sunnati idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala as-sayyib, jika seorang laki-laki menikah lagi dengan perawan. Sudah punya istri kemudian menikah lagi. Yang dinikahi jika itu perawan, aqama indaha sab'an tsumma qasama, maka boleh di awal setelah menikah makan 7 malam dikasih ya, untuk pengantin baru, bulan madunya. Ya, bahasa kita kalau baru nikah lagi dilihat istrinya, ya perempuannya itu perawan apa janda. Kalau perawan maka dibagi untuk bulan madunya 7 hari. Setelah itu baru dibagi rata. Baru dibagi sesuai dengan giliran yang adil pembagiannya. Dijadwal. Udah kasih jadwal. Tapi untuk bulan madu khusus ya, malam pertama, kedua sampai ke-7. Ya. Itu untuk kalau istrinya perawan. Wa idza tazawwaja sayyib, kalau istrinya janda, aqama inda thalathan, maka 3 hari saja. Bulan madunya 3 hari. Summa qasama, baru kemudian dibuat jadwal lagi. Ya, 3 hari kalau janda. Muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tazawwajaha aqama 'indaha thalathan. Lamma tazawwajaha aqama 'indaha thalathan. Ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, maka beliau bulan madunya gitulah ini, untuk ini 3 hari. Wa qala innahu laisa biki ala ahliki hawanun in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu linisai. Setelah itu yang ini secara ini, maka secara umum maknanya itu setelah 3 hari itu baru kemudian dibagi secara rata, dijadwal secara adil untuk pembagian gilirannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Saudah bint Zam'ah wahabat, ini dia ada. Wahabat yaumaha, Saudah benar. Saudah binti Zam'ah memberikan gilirannya yaumaha li Aisyah, untuk Sayyidah Aisyah. Yang penting jangan dicerai tadi itu. Beliau masih tetap ingin statusnya menjadi istri Nabi. Kalau meskipun tidak ini, kalau sudah ridho maka hukumnya nggak masalah. Ya. Makanya kalau ada yang punya istri misalnya, yang satu di Cilengsi, yang satu di mana? Hah? Yang jauh. Dia yang jauh di mana, di India. Jauh mana? Tapi yang sana rela, misalnya udah nggak apa-apa di sana, sekali aja di sini kalau ada waktu ya, pada saat mungkin dia kerjanya ke sana. Yang satu di
Mana? Iya, pas tugas ke sana baru nanti 2 bulan full udah. Yang sisanya di sana nggak masalah. Yang penting ridho. Itu dia. Yang penting apa? Yang pembagiannya itu tidak sama dengan yang lain, itu merelakan, meridhoi. Ya, dicontohkan di sini seperti Saudah, nggak apa-apa, yang penting saya tetap jadi istri Nabi. Kalau seandainya gilirannya dihadiahkan untuk Sayyidah Aisyah, begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yawma wa yawma Saudah. Maka berarti giliran Saudah ini dikasih ke Aisyah. Wa an Urwah radhiyallahu anhu annahu qalat Aisyah radhiyallahu anha ya ibna ukhti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berat sebelah, misalkan tidak ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan apa yang wajib untuk adil itu berat sebelah kepada sebagian ya, daripada sebagian yang lain fil qasmi min muktihi indana, dari beliau ketika giliran membagi giliran itu mukas, itu artinya diam atau tinggal bersama dengan istri beliau. Maka beliau berbuat adil. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu yatruqu alaina jami'an. Maka kalau beliau berkeliling, maka beliau keliling ke semua, mengetuk pintu semua istri-istri beliau. Keliling maksudnya, untuk keliling, bukan untuk bermalam atau menginap. Fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis, maka ya, mendatangi istri-istri beliau tapi tidak melakukan jima hatta yablughal lati huwa yawma, sampai datang ke giliran siapa ini. Ya, datang tetap datang, enggak apa-apa. Yang penting jangan giliran yang lain ternyata datangnya masih di tempat yang lain gitu. Berarti kan kalau gitu nggak adil. Kalau ini kan apa, meskipun datang ke tempat yang lain tapi cuma datang saja, menegur yang di sini tadi sebutkan mendekat dan tapi tidak melakukan apa hubungan ya suami istri. Kecuali pada saat sudah sampai pada yang giliran hari itu yang jatahnya. Fayabitu indaha, maka beliau bermalam di situ. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdzuhu wa sahahahu al-Hakim. Jadi beliau tetap adil dalam mabit dan dalam nafkah kepada istri-istri beliau. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'asr, beliau ketika selesai salat asar dara ala nisa'i, beliau keliling ke istri-istri beliau, summa yadnu minhum, artinya mendatangi istri-istri beliau tapi ya, cuma datang saja ya, menyapa, kemudian ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, kemudian tidak bermalam kecuali yang pada saat itu memang itu giliran. Meskipun mendatangi semuanya tapi hanya ya, menyapa saja, melihat keadaan, menanyakan kabar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah bertanya pada saat beliau sudah sakit yang sebelum beliau wafat. Aina ana ghadan, di mana saya besok? Giliran untuk bermalamnya. Yuridu yauma Aisyah, maksud beliau di giliran hari untuk bermalam di rumah Sayyidah Aisyah. Fa'adzina lahu azwajuhu, tapi kemudian semua istrinya mengizinkan, merelakan
mengizinkan untuk beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah sampai meninggal. Hayakunu haitsu syaa. Fakana, maka ya kejadiannya seperti yang beliau harapkan. Bahwasanya yang merawat itu adalah Sayyidah Aisyah nanti ini akhirnya. Dan semua istri-istrinya sudah ridho. Sayyidah Aisyah minta ridho akan beliau dirawat di sakit saat beliau menjelang wafat itu, dirawat di Sayyidah Aisyah dan semua istrinya sudah ridho. Fakana fi baiti Aisyah, maka beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah sampai sekarang itu jadi makam beliau di rumah Sayyidah Aisyah itu. Ketika beliau sudah meninggal, maka digeser ranjangnya, kemudian digali di tempat ranjangnya situ, kemudian disitulah yang sampai sekarang ini jadi makam Sayyidah Aisyah. Adapun Sayyidah Aisyah sendiri ya tidak dimakamkan di situ, tapi di makam Baqi. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Utsman di Baqi. Kalau Sayyidina Ali, wallahu alam di mana, katanya ada meriwayatkan di Kufah tadi ini. Fa adina lahu azwajuhu yakunu haitsu syaa fa kana fi baiti Aisyah muttafaqun alaihi. Wa anha radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran, ketika Rasulullah ingin bepergian, aqra'a baina nisaihi, maka beliau mengundi. Qur'ah itu artinya undian. Siapa yang mau menemani, mendampingi beliau, diundi. Baina nisa'i fa ayyatuhunna kharaja sahmuha, maka siapa yang keluar undiannya, kharaja biha ma'ahu, maka beliau akan pergi bersama yang keluar undiannya itu. Muttafaqun alaih. Dan semuanya sudah sepakat itu karena diundi. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal 'abid. Rawahu Al-Bukhari. Artinya tidak boleh menganiaya istrinya, menyakiti istrinya. Tidak memukul istrinya sebagaimana memukul budak. Artinya tetap diperhatikan, jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan, memukul tanpa hak. Ya, memukul budak pun kalau tanpa hak ya, itu kan juga haram hukum. Seperti yang kita pelajari dalam bab ma'asi dalam kitab Mukhtasar, tidak boleh memukul bi ghairi hak, memukul tanpa hak. Diceritakan ada ya, di zaman Nabi seorang laki-laki melamar salah satu di antara perempuan yang hidup saat itu, yaitu sahabat melamar sahabiyah perempuan, sahabat perempuan. Lalu sahabat perempuan ini bertanya kepada Nabi, saya dilamar oleh fulan gitu. Jadi, kata Nabi, yang satu itu fakir, miskin, tidak punya harta. Yang satu la yadhul hasa ala atiqihi, selalu memukul istrinya. Ya, banyak memukul istrinya. Maka beliau menasihatkan, ingkihi Usama, nikahi saja Usama, bukan yang ini, bukan yang itu, tapi nikahi orang lain, Usama. Itu menunjukkan berbicara seperti itu untuk kebaikan, supaya tidak menyesal nanti udah terlanjur ini ternyata dipukul. Supaya terjadi hubungan suami istri yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rasa kasih sayang. Di Indonesia itu semuanya disingkat Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Sakinah, mawaddah, warahmah, samawah. Ada orang kadang-kadang ngirim di grup, ini ada yang nikah foto, ada yang baca semoga samawah. Apa ini? Samawa, langit, samawat. Ternyata singkatan sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan, harusnya kan bukan samawa, wanya itu kan huruf ataf itu, sama waroh itu, sama warah.
Waroh sama waroh. Kenapa mawaddahnya nggak pakai huruf waw itu? Sakinah, wa mawaddah, warahmah. Babul khulu', sedikit lagi. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'ata Thabit bin Qais atatin Nabi faqalat an-nabi atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Thabit bin Qais ma a'ibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil Islam. Ini ada perempuan istri dari Thabit bin Qais. Thabit bin Qais istrinya datang pada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, Thabit bin Qais itu orangnya baik. Saya tidak mencela dia dalam akhlaknya, dalam agamanya, maksudnya bagus. Tapi kata perempuan ini lakinni akrahul kufra fil Islam. Artinya saya saat dulu masih kafir sebelum Islam. Sekarang udah Islam, sama-sama Islam. Ya, perempuan ini pengen minta cerai gitu. Khulu. Ya, khulu itu apa? Ini dalam hadis ini diceritakan. Ada perempuan datang pada Nabi untuk minta agar bercerai, berpisah dari Thabit bin Qais ini. Karena dia maksudnya akrahul kufra fil Islam, bukan jangan diartikan secara letterlek ada kekufuran dalam Islam, bukan. Ya, maksudnya saya tidak ingin, maksudnya tidak senang untuk melanjutkan hubungan yang dulu sebelum kita Islam itu sudah terjalin. Sekarang sudah Islam, sama-sama Islam, meskipun ya, pernikahannya kan sah, tapi ini pengen bercerai. Akrahul kufra fil Islam itu maksudnya apa? Akrahu an a'ud lima kunna naf'aluhu fil jahiliyah qabla an nuslim. Tetap seperti yang dulu saat kami masih di zaman jahiliyah. Nggak ingin, artinya pengen bercerai ya, dengan suaminya, berpisah dengan suaminya. Faqala Rasulullah turidina alaihi hadiqatah. Apakah kamu mau dikasih kebun? Faqalat na'am. Ya, kalau orang menikah kan suami ngasih mahar. Ini sekarang khulu. Perempuan minta untuk dipisahkan dari suaminya. Namanya khulu. Ini permintaan berpisah tapi dari apa? Dari pihak istri. Bukan cerai. Ya, bukan talak, tapi khulu namanya. Ya. Khulu itu suami mengkhulu, berarti itu bukan cerai. Kalau khulu, kalau talak kan apa? Bercerai itu di masa iddah. Ya, di masa iddah kalau mau rujuk boleh tinggal mengucapkan raja'tuki, sudah rujuk. Ya, kalau talak begitu. Tapi kalau khulu ini menurut sebagian pendapat bahwasanya khulu itu sudah ini talak bain. Hukumnya seperti talak bain. Ya, secara hukum, tapi ini bukan talak. Ini adalah khulu dengan lafaz khala'tuki, saya mengkhulu kamu, dalam bahasa Arab itu. Khala'tuki. Maka kalau ingin menurut satu pendapat ingin kembali lagi harus dengan akad nikah yang baru. Tidak cukup dengan rujuk saja. Ya, itu perbedaannya. Ya. Permintaan pisah dari siapa? Dari pihak perempuan untuk berpisah dengan suaminya. Lalu Rasulullah bertanya begitu. Faqalat na'am, faqala Rasulullah iqbalil hadiqah wa talliqha tatliqah. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin lahu wa amarahu bitolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terimalah bukan aturidina tadi salah. Ataruddina, apakah kamu akan mengembalikan kebunnya? Dulu Thabit bin Qais ini menikahi istrinya
dan maharnya apa? Kebun, dikasih kebun kurma. Maka ketika mau pisah tapi permintaan dari istri mau khulu, ya, maka kata Nabi, apakah kamu mau mengembalikan kebun yang sudah jadi mahar itu? Boleh. Maka itu dijadikan sebagai iwat namanya. Kalau dalam khulu itu perpisahan antara suami dan istri yang khulu diminta dari pihak perempuan, maka itu ada iwatnya namanya. Kalau cerai atau talak ada namanya mut'ah, dari suaminya yang ngasih. Kalau ini dari istrinya yang ngasih, asal suaminya mau berpisah. Maka Rasulullah mengatakan, terimalah kebunnya, dikembalikan lagi, wa talliq hatatliqo, dan talaklah satu talak. Wali Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu anna imra'atan Thabit ibn Qais ikhtala'at minhu. Yang perempuan ini istri dari Thabit bin Qais ingin khulu, ingin berpisah dengan Thabit bin Qais suaminya. Faja'ala an-nabiyyu iddataha haidah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan iddahnya haid. Ya. Satu kali haid. Wallahu alam ini hadisnya seperti apa. Umumnya kalau iddah itu kan apa? Dalam Al-Quran disebutkan salah satu quru, 3 kali masa suci. Wa fi riwayatin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum inda Ibn Majah anna Thabit bin Qais kana damiman wa anna imra'atahu qalat laula makhafatullahi idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi. Wa li Ahmad min hadits Sahl bin Abi Hathmah wa kana dzalika awwal khul'in fil Islam. Ini pertama kali terjadi khulu dalam Islam, itu adalah oleh istri dari Thabit bin Qais. Ya, yang sebelumnya tadi ini nanti kita murajaah ininya maknanya. Artinya khulu itu adalah seorang perempuan minta dipisah dari suaminya. Maka suami mengatakan khala'tuki, saya khulu kamu. Ya, dengan apa? Bihadiqah misalnya, dengan memberi kamu ke saya kebun. Boleh maharnya yang dulu dikasih dikembalikan atau boleh yang lain. Ya, yang penting ada pemberian yang disebut dengan iwat dalam khulu dari pihak mana? Pihak istri, bukan dari pihak suami. Karena dia yang minta, ya, minta untuk dicerai. Dan istri nggak bisa, istri menceraikan suami nggak ada. Yang ada dalam Islam itu suami yang menceraikan atau menghulu ini. Jadi lafadznya bukan ini tolak. Ya. Boleh istri minta khulu misalnya, tapi kemudian ternyata suaminya tolak seperti tadi disebutkan dalam hadis wa talliq hatatliqo. Maka suaminya mentalak, maka itu jatuhnya talak. Kalau seandainya ya, diucapkan dengan lafaz khala'tuki, maka itu namanya khulu. Maka istri ngasih pindah. Istri minta ya, untuk dicerai atau minta khulu, tapi kemudian suaminya mengatakan tolaktuki, maka apa? Jadinya tolak. Maka beda lagi, suaminya yang ngasih jadi begitu. Ya, adapun dalam hadis tadi ya, maksudnya adalah untuk khulu. Ya, Nabi menyebutkan ya, untuk dengan lafaz tolak ini secara bahasa, tapi ini adalah khulu yang pertama kali terjadi dalam Islam. Minta berpisah dari suami dilakukan oleh istri, kemudian ya, istri memberi iwatnya, maka suami menyetujui dan mengucapkan khulu tadi. Saya khulu kamu, khala'tuki bi hadiqah misalnya, bil hadiqah. Ya, itu disebut dengan khulu. Tapi itu statusnya Di hadapan hakim. tetap statusnya berarti sama-sama cerai. Gitu. Udah cerai, kayak cerai. Cuman bedanya kalau istri yang ngasih hadiah, Iya. kalau suami yang ngasih Kasih maharnya.
ngasih mut'ahnya. yang muta, Iya. hadiah. Beda dengan rapah ya. Hah? Rapah kan Rapah, ada Apa itu ada jalan ya? Apa? rampah. Oh. apa balik mana? Dipisah-pisah, misalkan kalau wadur balik mana? Oh, karena di wadur mana apa tahan bisa. Kurang tahun harus untuk kebutuhan ini kan rapah. Karena menghadirkan suaminya. Hah? Iya. Ada nggak itu? Rampah itu Rapah. gimana? Istilah Jawa itu rapah. Suaminya Suaminya sampai 3 jauh. tahun, misalkan jauh nggak pulang-pulang. Mana Ada kabar? kabar kita. Ya. Nah, ini si perempuan kan bisa mau nikah lagi. Itu kan syaratnya ya kamu harus pisah sama suaminya. Ya, itu namanya dirapah. Hmm. Kalau ini kan tadi kan ada suaminya. Iya, kan itu mengizinkan. iya suaminya sendiri yang mengucapkan itu. Sudah jatuh ucapan dari suami. Nah, harus Kalau yang nggak datang gitu nggak bisa langsung. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya ditunggu sampai suaminya itu ketemu, sampai suaminya balik, kemudian diminta talak gitu. Hanya sekedar tidak datang kayak Bang Toyib misalnya, nggak pulang. Tapi terkait dengan nafkah itu, Nggak bisa. kalau yang 7 bulan tidak memberikan nafkah itu, Nah itu dia. boleh minta itu katanya. Iya boleh minta ini talak itu pun boleh minta fasakh itu pun ada suaminya. Dari persetujuan suami di hadapan hakim, kemudian hakim yang menfasakh atau suami menjatuhkan khulu gitu. Bukan sekedar ngilang ada kabar kemudian udah berapa tahun, udah 2 tahun, udah nikah aja dengan yang lain. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi wallahu alam di mazhab yang lain bisa jadi ada pendapat yang kayak gitu, kita belum, nanti kita tanyakan ke ini. Tapi kalau nggak salah di pertemuan kita yang mungkin 2 minggu yang lalu atau apa kan pernah ada salah satu kisahkan contoh ada yang itu sudah pernah Oh iya, itu yang hilang itu, makanya lagi terus dikasih waktu sampai berapa tahun itu, 4 tahun kata Sayyidina Umar itu. Suaminya menghilang, ternyata setelah nikah lagi udah 4 tahun nunggu, ya, udah kemudian ternyata datang. Iya, itu ada waktunya gitu. Iya. Kalau itu dikira sudah meninggal gitu. Hasil sudah menikah datang. iya. Lakinya pergi aja udah. Ya. Enggak, makanya dikasih pilihan dalam istihadnya Sayyidina Umar itu. Akhirnya dikasih pilihan mau meneruskan sama yang lama atau mau tetap dengan yang baru. Kalau sama yang lama maka apa? Udah. Ya kembali lagi. Tapi kalau dia mau tetap sama dengan yang baru, maka yang baru ini ngasih senilai mahar kepada yang lama itu. Iya. tapi yang ini termasuk seperti hulu bukan ini? Sepertinya ya. Kalau ini Enggak, kalau itu bukan ya? itu karena dikira sudah mati, meninggal. Bukan hulu. Hulu ya. Kalau berarti masih sama-sama ada apa? Iya ketemu. Sudah ada bertemu kalau hulu ini. Bukan saya tadi bilang 4 tahun. Enggak. Contohnya. Iya, dikira sudah mati, sudah meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hari apa ini? Hari Ahad ini. Kalau di Jamiah kan